Komrad Victor Yeimo menulis, gereja jangan lupa memberi pesan firman Tuhan tentang pembebasan, keadilan, dan perjuangan kepada umat Tuhan yang sedang terjajah. Kurangi khotbah yang menekankan pada ketabahan dan kepasrahan tanpa memberi dorongan untuk bertindak, karena itu akan membuat umat menjadi pasif dan apatis terhadap kondisi penindasan yang mereka alami. Firman Tuhan harus menginspirasi dan memotivasi umat untuk bangkit dan berjuang melawan penindasan. Gereja seringkali kurang mengakomodasi teologi pembebasan yang relevan dalam konteks umat yang terjajah. Teologi pembebasan menekankan pada pentingnya perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan sebagai bagian dari iman Kristen. Gereja perlu mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam setiap khotbah dan pengajaran agar umat merasa didukung dan diberdayakan untuk memperjuangkan kebebasan mereka dari penjajah. Gereja perlu lebih proaktif dalam mendorong tindakan nyata, seperti advokasi, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas, agar umat dapat mengorganisir diri dan memperjuangkan hak-hak mereka. Keterlibatan yang lebih kuat dan konsisten dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, keadilan ekonomi, dan kebebasan politik sangat diperlukan. Gereja perlu berdiri di garis depan perjuangan ini, menunjukkan solidaritas dengan umat yang tertindas. Gereja mesti menjadikan ini bagian integral dari pelayanannya. Yesus sendiri memberi panggilan kepada kita untuk bertindak secara nyata dalam memperjuangkan keadilan dan kebaikan bagi mereka yang terpinggirkan. Yesus mengajarkan bahwa berjuang dan melayani mereka yang membutuhkan adalah sama dengan melayani Dia. Firman Tuhan Yesus dalam Matius 25, 35, 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Gereja yang mengabaikan panggilan ini tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan dan gagal memenuhi mandatnya sebagai pembawa kabar baik bagi yang tertindas. Gereja, sebagai lembaga yang mengajarkan firman Tuhan, dengan peran profetiknya, harus memimpin dengan teladan dalam memperjuangkan pembebasan. Jika tidak, gereja hanya akan menjadi institusi yang hampa, tidak relevan dengan perjuangan nyata umat melawan penindasan. Gereja tidak boleh tunduk di bawah penguasa penjajah. Menyenangkan penguasa yang menindas bertentangan dengan perintah Tuhan, karena gereja dipanggil untuk mengendalikan penindas, bukan melayani mereka. Yesaya pukul 1:17, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan penindas, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Tugas gereja adalah membela yang lemah dan tertindas, bukan mengabaikan mereka demi kepentingan penguasa. Gereja harus menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat memperjuangkan haknya sendiri, menunjukkan solidaritas dengan mereka yang tertindas. Amsal 31:8-9, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, aminkan keadilan, belalah orang yang tertindas dan orang miskin. Gereja harus mengikuti teladan Yesus dengan menolak kolaborasi dengan penguasa yang menindas dan berfokus pada misi pembebasan dan keadilan. Lukas 4:18-19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Gereja tidak dapat melayani dua tuan, Allah dan penguasa dunia yang menindas.